Informasi terkini soal pencarian korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap, ada Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama. Selamat siang Kika. Kika, terakhir Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengungkapkan ada hingga Jumat pagi 55 korban masih dicari. Lalu bagaimana hingga kini? Ya, proses evakuasi hingga saat ini juga masih terus berjalan. Data terbaru yang kami terima memang ada 55 korban yang saat ini masih dicari dan beberapa saat ini juga masih dalam proses atau masa identifikasi terhadap korban yang sudah berhasil terevakuasi. Informasi terbaru yang kami terima sampai dengan saat ini, jumlah korban meninggal dunia yang sudah terevakuasi seperti itu yaitu sebanyak 9 orang sampai dengan pada siang hari ini. Selengkapnya kami akan ajak Anda, Reza dan juga saudara, untuk berbincang langsung dengan Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Bapak Nanang Sigit. Selamat siang Pak. 9 korban meninggal dunia saat ini sudah ditemukan dan sedang dalam proses identifikasi. Apa betul seperti itu Pak? Iya betul. Untuk saat ini jadi ada 9 korban yang kondisi meninggal dunia ya. Untuk pagi sampai dengan siang ini tadi ditemukan 4 korban yang dalam kondisi meninggal dunia. Jadi keseluruhan menjadi korban meninggal dunia jadi 9 gitu ya. Pak, berapa lama sekiranya proses identifikasi itu terus kemudian berlangsung seperti itu Pak? Untuk berapa lamanya mungkin nanti ke pihak DBA ya yang mungkin tahu periksakan hal tersebut, tentunya mungkin akan tergantung dari kondisi korban seperti apa. Pak, saat ini diperkirakan 55 korban masih ada di dalam atau di bawah reruntuhan. Bagaimana untuk upaya proses evakuasi yang saat ini sudah berjalan di hari keempat ini Pak? Ya sebenarnya untuk data yang dalam pencarian kami masih tidak bisa menentukan secara pasti ya, karena memang masih sangat dinamis kondisinya. Kemudian untuk proses evakuasi berikutnya, karena memang saat ini kami masih juga melaksanakan dua opsi ataupun secara bersamaan, yaitu masih menggunakan alat berat dan juga tanpa menggunakan alat berat. Yang saat ini juga kami sedang melaksanakan proses untuk evakuasi korban juga ya, yang sebenarnya ada beberapa titik yang kami curigai dan kemudian saat ini sedang dalam proses untuk evakuasi. Di samping proses untuk menggunakan alat-alat berat juga masih akan dilaksanakan. Artinya ini hanya untuk mempercepat proses dari evakuasi secara keseluruhan. Pak, tadi kan disebutkan bahwa proses pencarian ini juga masih dilakukan tidak hanya dengan menggunakan alat berat, tapi proses secara manual juga masih terus kemudian dilakukan. Apa pertimbangannya Pak? Ya, pertimbangannya adalah untuk mempercepat proses evakuasi saja. Tapi tentunya kami tahu bahwa kondisi labil dari ataupun rawan runtuh dari bangunan ini tentunya menjadi suatu kendala juga ya. Akan tetapi memang dengan bagian atas itu sudah dibongkar ataupun dibuang untuk material-material reruntuhan itu juga membuat salah satu kestabilan di bagian belakang, sehingga kami bisa berani untuk ataupun kami anggap adalah safety untuk melaksanakan pencarian dan juga evakuasi di bagian sisi sebaliknya seperti itu. Pak, kalau bisa dilihat saat ini sudah berapa persen proses pengangkatan seperti itu terhadap bangunan yang kemarin sudah runtuh Pak? Ya, kalau dilihat berapa persen mungkin sudah 50% ya, di bagian depan maupun samping, bagian atas seperti itu. Saya berharap sih bisa lebih cepat lagi sehingga bagian bawah itu bisa terangkat dan mungkin korban-korban akan lebih mudah dievakuasi dan lebih cepat seperti itu. Kemarin disampaikan bahwa ada 5 kren yang juga kemudian digunakan untuk proses evakuasi pada hari ini. Apakah ada alat-alat atau peralatan tambahan yang juga kemudian difungsikan untuk melakukan proses evakuasi hari ini? Untuk proses evakuasi yang saat ini, sebenarnya kami tetap menggunakan peralatan ekstrikasi ya. Cuma pada saat yang sebelumnya itu kami tidak leluasa menggunakan alat ekstrikasi secara keseluruhan, secara semuanya lah. Artinya karena itu kan alat ekstrikasi kan banyak sekali jenisnya. Waktu yang awal-awal
kita melaksanakan evakuasi karena itu di lorong, kita membuat terowongan, tentunya kita tidak bisa menggunakan alat ekstrikasi ataupun alat-alat yang mempunyai getaran yang cukup kuat ya. Itu nggak kami gunakan. Hanya yang artinya yang memang memungkinkan untuk membuat akses ke korban, tetapi tidak kemudian membahayakan getarannya kepada reruntuhan tersebut. Sementara sekarang kami lebih mengambil dari luar ya, dari luar tembok, dari luar bangunan ataupun yang dekat-dekat dengan sebelah sisi belakang luar, sehingga kami bisa menggunakan semua peralatan yang bisa digunakan. Pak, tadi kan juga disampaikan bahwa sampai dengan hari ini ada 4 orang korban yang juga kemudian sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk 4 korban tersebut, apakah ditemukan di lokasi yang sama ataukah di titik yang berbeda, Pak? Ya, untuk keempat korban tersebut dari dua yang pertama itu berada di set A1 ya, A2 atau di bagian tempat wudhu dan itu bersamaan. Lantai berapa itu, Pak? Lantai dasar itu bersamaan, dua-duanya ada di situ, korban berdampingan. Kemudian yang satu berikutnya, yang ketiga itu di sisi sebelahnya, ya ada beberapa meter dari situ, itu di sisi luar, dan juga yang keempat agak beberapa meter setelahnya, sebelah kirinya. Itu. Jadi artinya keempat korban tersebut ditemukan di lantai dasar begitu, Pak? Iya, keempatnya di lantai dasar. Pak, evakuasi ini sekarang difokuskan untuk melakukan pencarian di lantai dasar itu, Pak? Sebenarnya karena emang yang bisa kami jangkau saat ini dengan di sebelah utara atau bagian depan itu masih melaksanakan pembongkaran bangunan, tentunya yang bisa kami laksanakan adalah yang di lantai dasar dan juga di bagian luarnya seperti itu. Kemarin juga sempat disampaikan bahwa selama masa evakuasi ini juga kemudian akan dilakukan sterilisasi di lokasi bangunan. Apakah saat ini juga masih berlangsung? Ya, kalau sterilisasi di lokasi udah pasti, karena kita melaksanakan kerja, kami butuh konsentrasi, tentunya sterilisasi tetap sama prosedurnya, harus dilaksanakan sterilisasi dan tidak semua ataupun siapapun bisa masuk ke sana, karena itu akan mengganggu jalannya proses evakuasi. Pak, kalau untuk hari ini, sekiranya proses evakuasi ini akan berlangsung sampai pukul berapa, Pak? Ya, kalau untuk evakuasi yang secara manual tadi, tanpa alat berat, itu mungkin hanya sampai sore ya. Sampai sore, sementara pembongkaran itu tetap 24 jam. Artinya kalau untuk menggunakan alat berat, proses evakuasi masih akan terus berlanjut sehari penuh begitu, Pak? Iya. Sampai kapan perkiraannya, Pak, untuk proses evakuasi ini atau targetnya kapan, Pak? Ya, targetnya adalah semua dapat ditemukan. Batas waktunya, Pak? Untuk batas waktunya secepat mungkin ya. Ya. Jadi kami nggak batasin waktu, tapi batasnya secepat mungkin untuk bisa dievakuasi semuanya. Baik, satu lagi pertanyaan dari saya, artinya apakah untuk selama masa evakuasi ini berlangsung, sudah bisa dipastikan apakah tidak ada tanda-tanda korban yang selamat seperti itu, Pak? Ya, saya bicara secara sains, secara teknis ya, secara teknis yang dari kemarin kami membuat asesmen ya, sampai 3 kali asesmen baik secara verbal maupun menggunakan peralatan ya. Itu memang seperti itu ya, kami berdasarnya teknis. Kalau kemudian ada miracle itu bukan sesuatu yang berbeda ya. Gitu. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Bapak Nanang Sigit, seperti yang tadi disampaikan bahwa update informasi terbaru, Reza dan juga saudara, 9 orang korban dinyatakan meninggal dunia dan saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kemudian dilakukan proses identifikasi. Sementara itu, berdasarkan informasi yang kami terima dari BNPB, 55 orang korban saat ini masih dalam proses pencarian dan juga proses identifikasi, yang mana proses untuk evakuasi ini dilakukan dengan harapan juga kemudian bisa berlangsung
berlangsung dengan penuh kehati-hatian dan juga cepat. Karena memang saat ini untuk di lokasi bangunan tersebut juga sudah dilakukan upaya sterilisasi supaya nantinya juga tidak mengganggu petugas yang saat ini juga sedang bertugas untuk kemudian melakukan proses evakuasi dan juga menjaga keselamatan dari warga yang ada di sekitaran lokasi. Sehingga upaya-upaya tersebut yang juga kemudian diharapkan ini bisa berlangsung dengan kemudian lancar seperti itu, karena ini sudah kalau dihitung hari kedua penggunaan alat berat. Jadi mulai dari kemarin penggunaan evakuasi dengan menggunakan alat berat ini sudah diberlakukan. Kemarin pada hari Kamis untuk evakuasi dengan menggunakan alat berat ini sudah berlaku sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan proses evakuasi ini tentunya sudah melalui berbagai macam reassessment seperti itu, yang mana diantaranya adalah dengan menggunakan proses identifikasi di lokasi, apakah masih ada ditemukan tanda-tanda kehidupan di lokasi tersebut, lalu kemudian juga berbicara dengan anggota keluarga seperti itu dan juga kesepakatan dari anggota keluarga apakah kemudian sepakat untuk kemudian dilanjutkan untuk proses pencarian dengan menggunakan alat berat dan evakuasi dilakukan dengan alat berat. Ada 5 alat berat atau crane yang juga saat ini sedang difungsikan selama masa evakuasi berlangsung, yang mana untuk proses evakuasi tadi disampaikan oleh Renang Sigit bahwa untuk proses evakuasi dengan menggunakan alat berat masih akan berlangsung 1 kali 24 jam. Untuk proses evakuasi dengan melakukan manual seperti itu, dengan petugas, bantuan petugas seperti itu, di titik-titik aman tentunya, ini proses evakuasi akan dilakukan sampai dengan sore hari. Namun untuk saat ini anggota keluarga juga masih menantikan kabar dari anggota keluarganya yang diduga masih berada di lokasi kejadian. Ini ada informasi terbaru yang saya sampaikan bahwa untuk proses evakuasi sekali lagi dengan menggunakan alat berat akan dilakukan 1 kali 24 jam. Sampai kapan? Sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Artinya proses ini masih akan terus berjalan sampai dengan saat ini. Demikian Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al Hozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas dan hati-hati.